Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kami dari peserta Lasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, Angkatan 18, kelompok 4. Akan menyampaikan pada kesempatan pagi ini akan memaparkan terkait dengan nilai berakhlakologi yang akan disampaikan oleh masing-masing pemateri. Ada dari yang pertama, Teh Mutiara Kurniasari, kemudian Teh Nurmahalina Triani Putri, dan pemateri selanjutnya Teh Lala Nurbaiti Saadah. Pada kesempatan kali ini masing-masing pemateri akan menyampaikan nilai dari berakhlak, terdiri dari 7 nilai yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel akan disampaikan oleh Teh Mutiara Kurniasari kepada Teh Mutiara Kurniasari pada waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cekatan, ramah, dan terus perbaikan. Kita memerlukan nilai berorientasi pelayanan selalu ramah kepada siapapun, terutama kepada masyarakat. Mengingat bahwa ASN dikenal sebagai pelayan publik untuk masyarakat yang dapat diandalkan. Di tempat bekerja saya, di UPT Puskesmas Jati 7, saya mengamati bahwa ASN atau tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan bidan, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan profesinya, yaitu melakukan pelayanan dengan baik kepada klien dan memberdayakan perempuan, baik itu dimulai dari remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, keluarga berencana, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai ASN harus melayani masyarakat sepenuh hati. Yang kedua, nilai dari berakhlak yaitu akuntabel. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Misalkan menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabel merujuk pertanggungjawaban seseorang pada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabannya. Bidan diakui sebagai salah satu tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan asuhan. Menurut pandangan saya, sebagai bidan di Puskesmas Jati 7, seluruh ASN menjalankan tugas dan bertanggung jawab dengan memberikan dukungan dan nasihat selama masa kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, dan pelayanan reproduksi. Kedisiplinan ASN Puskesmas Jati 7 juga sangat baik. Dari jam masuk dan pulang kerja tepat waktu, melakukan pengisian absensi melalui aplikasi sesuai dengan jam kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari pemateri pertama terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan juga nilai akuntabel. Selanjutnya, pemateri kedua, Teh Nurmahalina Triani Putri Agustin, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan nilai berakhlak, yaitu kompeten, yang menurut saya sudah diterapkan di puskesmas tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Maja. Nah, seperti yang kita ketahui, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Di dalam lingkungan kerja, kita dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah dengan cara mengikuti seminar dan lain-lain. Nah, UPT Puskesmas Maja memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya masing-masing dan dapat dilihat dari riwayat pendidikan yang mumpuni dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
petugas pelayanan di beberapa ruangan juga merupakan petugas yang kompeten di bidangnya masing-masing, dibuktikan dengan misalnya di ruangan Ponet itu petugasnya memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan neonatal dan maternal. Kemudian untuk petugas di ruangan MTBS itu memiliki sertifikat pelatihan MTBS, dan untuk petugas yang berada di ruangan KB itu memiliki sertifikat pelatihan CTU dan lain-lain. Sehingga dengan petugas yang kompeten dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selain itu, karyawan di Puskesmas Maja, khususnya pada bidan, kerap kali mengikuti berbagai seminar dan pelatihan. Contohnya, mengikuti seminar dan pelatihan Midwifery Update atau MU untuk menambah pengetahuan terkait asuhan kebidanan terbaru. Nah, kemudian setelah itu, para bidan yang telah mengikuti pelatihan tersebut selalu mengadakan pertemuan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya, serta berdiskusi sehingga semua bidan dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan. Namun terlepas dari itu semua, karyawan di Puskesmas Maja juga selalu belajar dan memperbaiki kesalahan apabila ditemukan dalam suatu permasalahan. Selanjutnya, untuk nilai berakhlak yang keempat, yaitu ada harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Sebagai seorang ASN, tentunya harus menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, dengan bekerja bersama rekan dan karyawan tanpa membeda-bedakan satu sama lain, seperti status, suku, agama, gender, dan lain-lain. Hal ini tercermin di UPT Puskesmas Maja. Karyawan Puskesmas Maja itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera pun ada. Namun, walaupun berasal dari daerah yang berbeda, karyawan tetap bersinergi dan memiliki hubungan yang harmonis, serta memiliki rasa saling peduli dan menghargai yang dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif dan berefek kepada semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Selanjutnya, untuk nilai core value ASN yang kelima itu ada loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapan nilai loyal di Puskesmas Maja yaitu diantaranya setiap hari Senin pagi kami senantiasa mengikuti apel di halaman Kecamatan Maja. Kemudian melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan pimpinan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, serta mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, kami juga senantiasa menjaga nama baik instansi maupun sesama rekan kerja. Kemudian, setiap karyawannya juga memiliki komitmen kerja yang cukup tinggi, memberikan dedikasi dan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Maja. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai poin kompeten dan harmonis serta loyal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga akan memaparkan terkait dengan nilai adaptif dan kolaboratif kepada Tera Nurbaiti Saada. Disilakan. Terima kasih kepada Teh Heni yang telah mempersilahkan waktu kepada saya. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan nilai berakhlak yaitu adaptif, di mana adaptif merupakan perubahan yang terus terjadi di masyarakat yang mengharuskan ASN bersikap adaptif dan terus berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu hal yang dilakukan Puskesmas Kertajati dalam nilai core value adaptif adalah cepat tanggap terhadap isu seperti yang kita alami bersama di beberapa tahun kebelakang adalah isu COVID-19, di mana kita pada pandemi itu kita cepat tanggap terhadap isu COVID dan hepatitis, lalu dituntut juga untuk menggunakan APD yang sesuai. Dan adapun perubahan adaptif yang berkaitan dengan bidan adalah
Misalnya dari pencatatan yang tadinya kita ditulis secara manual seperti kohort, sekarang sudah menggunakan e-kohort. Yang selanjutnya adalah nilai kolaboratif, di mana sebagai bidan yang bekerja, yang merupakan instansi milik pemerintah, kita harus dapat melaksanakan core value kolaboratif, yaitu menjalin kolaborasi dengan antar profesi di lingkungan puskesmas. Lalu juga kita melakukan kerjasama lintas sektor dengan kecamatan, desa, kader untuk keberlangsungan program kerja di puskesmas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri ketiga, sekaligus pemateri di diskusi kita kali ini terkait dengan core values berakhlak. Jadi dapat disimpulkan dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga, atas pemaparan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Dan dapat kita simpulkan, saya selaku moderator menyimpulkan bahwa pentingnya untuk mengimplementasikan core values berakhlak yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adanya core values ASN ini sebagai bentuk dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dapat diharapkan bahwa setiap ASN memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana berakhlak di sini merupakan bagian lain dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif yang dapat kita terapkan dan implementasikan pada kegiatan-kegiatan kita dalam menjalankan tugas di wilayah kita masing-masing. Core values ini pun menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja kita, dan hal ini tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat maupun dapat dilakukan ASN pada tingkat daerah ataupun pada wilayah kita masing-masing, sehingga kita memiliki satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Baik, demikian pemaparan diskusi kita pada kelompok 4 angkatan 18 peserta Latsar CPNS pemerintah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.